Lukas bertemu dengan Yesus di mana? Lukas, Kisah Para Rasul 9 itu. Kisah Para Rasul 9. Itu Paulus yang bertemu dengan Yesus, pengakuannya. Yang saya minta, siapa yang menjadi saksi Lukas bertemu dengan Yesus? Semua nabi. Di mana tertulis? Keluaran. Kisah Para Rasul. Iya. Dompala. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan tegar tengkuk. Cukuplah, jangan tegar tengkuk. Kembalilah kepada kodratmu sebagai manusia. Jangan kamu perturutkan hawa nafsu yang Anda kemudian menerima bisikan dari iblis. Jangan. Bukan, cinta kasih Yesus. Kemenangan, kebangkitan Yesus. Yang bangkit dari kubur itu bukan Tuhan. Bangkit dari kubur itu iblis. Karena yang masuk ke kubur itu iblis. Anda lihat yang bangkit Yesus. Makanya dirayakan semalam. Nggak ada cerita. Yohanes 20 ayat 1. Ya, silakan. Silakan. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari Maria Magdalena itu. Syukran Bobby, barakallah Bang. Maria Magdalena itu dan Yohanes pertama kali. Iya, dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid lainnya dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Ini apa ini? Tuhan telah diambil. Orang-orang mengira Tuhan Yesus dicuri orang. Iya, pecah kepala saya, tidak bisa nelaah Tuhan dicuri orang. Mungkin maksudnya ayam jantan orang kali, mengatakan ayam. jasad Tuhan Yesus dicuri. Lalu semua orang memberitakan kebenaran. Masuk akal nggak itu Tuhan dicuri? Masuk nggak di akal saudari itu Tuhan dicuri? Orang-orang mengatakan masuk akal nggak Tuhan dicuri? Masuk akal nggak Tuhan dicuri? Makanya Yesus menampakkan wujudnya, saya dari tidak mana? Mati. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Kebenaran mengatakan. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari Yohanes 20 ayat 1, Bapak. Nah, di situ Maria Magdalena ke kubur. Dan dia melihat batu, kemudian sudah bergeser. Beritakanlah ini, kata Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Itu pertanyaan saya loh. Dari Yohanes. Kutanya dulu. Menurut konsep Kristen, iblis dilemparkan kemana? Ke neraka. Bukan dong. Dilemparkan ke gua, betul? Betul? Ke neraka. Ke gua, masuk ke dalam gua kok. Ke neraka. 2 Petrus. Berita Yesus bangkit disaksikan Yohanes. Malaikat-malaikat yang membangkang kepada Tuhan dilemparkan ke gua-gua, betul? Maria datang. Membangkang kepada Yesus. Maria datang ke dalam gua. Siapa yang ditemui di dalam? Oleh Maria. Berita Yesus ini bangkit memang nggak masuk akal bagi manusia biasa. Seperti Bapak ini. Di mana Yesus mengajarkan dia akan bangkit? Disaksikan Yohanes, Tuhan Yesus bangkit. Nggak ada disaksikan Yohanes bangkit. Tidak ada satu manusia pun. Saya menutup akun saya kalau ada orang yang bisa menunjukkan dalil. 5.000 manusia. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus disaksikan bangkit dari kubur. Tunjukkan dalilnya. Disaksikan 5.000 manusia. Di mana dalilnya? Satu kucing pun, kucing impoten di pun Yohanes 20 tidak ada yang 1, bisa menunjukkan dalil. Tidak ada kucing impoten yang melihat Yesus bangkit dari kubur. Apalagi manusia. Satu manusia pun tak ada. Tunjukkan buktinya dalilnya. dirayakan, buktinya sejarah. Nenek Mulkiper. Bicara seenak perut. Tolong Yohanes tunjukkan 20 dalil. ayat 1. Ayat 1.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Mana dalilnya dia menjadi saksi bangkitnya Yesus? Mana? Dibaca sampai ayat selanjutnya. Saya baca lagi. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, Tuhannya keluar dari kubur, tidak ada yang tahu. Ayo, Maria ini melapor ke murid-murid Yesus. Memang Paman, sini kumpul. Sini berita kumpul. ini Ada nggak apa masuk sih? akal Heboh bagi kali ini. manusia biasa. Ibu-ibu daster ribut kali. Kenapa, Ibu? Tuhan kita hilang di kuburan. Siapa yang melihat dia bangkit? Ayo. Yohanes. Di mana Yohanes? Yang datang pertama kali itu Maria. Lucu ini orang. Dibaca Bapak Yohanes 1 sampai berikutnya. Oke, saya baca lagi. Sampai Tuhan habis. telah diambil orang dari kuburnya, dan Lanjut kami kisah para tidak tahu rasul. di mana ia diletakkan. Maka Lanjut kisah berangkatlah para Petrus rasul. dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Lalu menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di sana. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon juga menyusul mereka dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan tidak percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mana murid yang menyaksikan bangkit? Mana? Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, itu Iman menyaksikan. buta. Kolose, Tesalonika, Kolose. Timoteus, Titus, Filemon, Ibrani, Sudah. Yakobus. Sudah, saudari. Menyaksikan. Saudari, sudah, jangan tegar tengkuk. Jangan kemudian kamu mempertahankan bahwa kau adalah pembela iblis. Jangan. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir. Saudara iblis ini yaitu orang kafir akan menjadi penolong iblis untuk melanjutkan misi iblis mendurhakai pencipta langit dan bumi. Bukti kamu ingin mendurhakai, bukti kamu sedang mendurhakai pencipta kita. Apa itu? Kamu mempertahankan bahwa mayat yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa kamu nggak sadar itu? Hah? Kamu bertahan. Yesus harus bangkitkan, dia adalah Tuhan. Ada sejarahnya Bapak, enggak dongeng. Sejarah Bapak dari mendongeng, mana? Bapak Kitabmu fitnah. saja. Bapak Kamu fitnah, sejarah apa? framing. Sejarah Bapak dari framing. mana? Kitabmu saja. Tidak ada satupun orang Semalam yang baru membuktikan. dirayakan Bapak, semalam baru dipestakan. Itu merayakan korban pengganti Yesus yang mati di kubur bernama Kristus yang telah terkutuk mati untuk dosa kalian. Puncak cinta kasih, kemenangan, sesembahan orang Kristen, kebangkitan Ya itu Yesus. dari itu dari talu. Saya tidak kebangkitan campur. Yesus. Saya tidak campur aduk. Kalau itu iman lo. Itu dari talu kawan. Yang Iya, kita bahas ini. bagi orang yang nggak masuk Yang kita akalnya, bahas ini, yang kita bahas manusia ini seperti Bapak adalah ini. yang keluar dari kubur ini loh. Siapa saksi satu manusia? Sebutkan namanya. Satu manusia yang melihat Yesus keluar dari kubur. Coba. Sebutkan namanya. Siapa? Yohanes, Maria Magdalena, Petrus. Astagfirullahaladzim. Ini Yohanes manusia nggak sih? 20 ayat 1 sampai 10. Tadi saya sudah bacakan loh.
Tidak ada satupun manusia yang menyaksikan Yesus keluar dari Bapak kubur. bacanya sungguh-sungguh dengan hikmat, dengan Oke. mata rohani. Atau barangkali bagus kalau saya baca dari belakang. Rumah ke itu murid kedua pulanglah lalu, mati orang antara dari bangkit harus ia bahwa mengatakan yang suci kitab isi mengerti belum mereka itu selama sebab percaya dan melihatnya ia dan itu kubur itu dari sampai dahulu lebih yang lain yang murid juga masuklah maka. Ada enggak di situ menuliskan bahwa ini melihat? Ada enggak? Dari depan ke 5.000 belakang enggak orang ada. saksinya, Dari belakang 5.000 ke depan mata enggak ada. menyaksikan. Yang mana? Jangan Saya berbuat harus- dosa lagi Bapak. Fitnah Bapak tuh. Saya baca dari depan ke belakang tak ada, dari belakang ke depan tak ada juga. Lalu di mana saya harus baca? Yohanes 5.000 melihat. mata menyaksikan. Di mana tertulis itu? Di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes berapa? 20. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Tidak ada di situ dikatakan 5.000 mata memandang, nggak ada, Bu. Jangan nyesatkan orang. Kalau di gereja boleh, kalau di sini nggak bisa. Anda berhadapan dengan kami pakar Bible, nggak boleh ngarang-ngarang. Oke, jangan nipu lah. Makin ditertawakan sama umat Islam loh. Umat Islam dikabarkan melalui Al-Quran orang kafir itu pendusta, orang kafir itu penipu. Mereka saudara-saudaranya setan. Dan ibu malam ini membuktikan itu. Coba Anda baca Yohanes 20 dari 1 sampai 20. Sampai mulut ibu robek, tidak akan Anda temukan ada itu dalilnya. Ayolah Bu, jangan tegar tengkuk ya. Gunakanlah akal sehat. Gak ada itu yang kayak gitu-gitu yang ibu sebutkan. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita ambil dari gereja atau dari oknum Kristen ya seperti ini. Yesus Tuhan, Yesus korban, Yesus ini bla 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 bla. Itu kalau dari Kristen. Tapi coba kita putar. Aku siap, syukran, barakallah fiik. Tapi coba kalau kita ambil dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, ada enggak korban manusia? Hah? Enggak ada. Imamat 18:21. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Enggak capek nyembah dewa Molok, enggak capek. Enggak capek. Bu, enggak capek nyembah dewa Molok. Siapa yang mutar musyrik? Ada musyrik. Nah. Ayo Bu, gunakan akalnya coba. Anda mengatakan Yohanes yang melihat, Anda tunjukkan data, tak ada 5.000. Jangankan 5.000, 2 mata Yohanes saja kagak, apalagi 5.000. Ayo. Saudara Kristen kalau di gereja, tepuk tangan semua nih yang mendengarkan kalau sudah kayak gitu ceritanya. Ada 5.000 mata memandang. Begitu dicari datanya ternyata nggak ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan dulu sebelum ada kami, sebelum ada Apologet Islam Indonesia, kalian boleh jualan Tuhan yang dipromosikan dari Barat itu boleh. Tapi sekarang begitu Apologet Islam ada, nggak bisa seenak dulu. Makanya pelajari Bible itu dengan seksama. Selayaknya kami belajar Bible secara ikhlas, tanpa pungutan, tanpa berharap perpuluhan, persembahan kasih. Nggak ada itu. Ya, jadi ayolah Ibu. Terdiam dia. Aduh ibu, jangan Bu ya, jangan biasakan berbohong. Jadi kayak gini polanya di rumah tangga Ibu, mengajarkan anak Anda nyembah Kristus yang makhluk roh itu, yang berupa cahaya itu. Gini cara Ibu, mendoktrin berapi-api. Hus, gereja sana, gereja, bangun, gereja. Hei, ibadah gereja. Gitu cara Ibu ngajarin anak-anak Anda, padahal tidak ada datanya, gitu. Ayo anak-anakku bangun sekolah minggu. Mau ngapain sekolah minggu? Apa tujuannya ke sana? Mau ajarkan bahwa Tuhan bangkit dari kubur.
Aduh, Halo Bang Tuhan Cuplis. naik ojek Kumaha ada, aja Mang? itu tidak layak, apalagi Tuhan keluar dari kubur. Aduh, Please. parah ini, parah. Cuplis. Si Cuplis kemarin ditunggu-tungguin, kabur dia. Nggak berani lawan si Oki. Saya enggak kabur kawan. Kenapa kabur, Sebentar kami, Cuplis? sebentar janjian jam 11 insya Allah. Makanya saya live kan ini supaya saya nggak ketiduran. Nggak biasanya memang saya tertidur. Saya minta maaf, saya nggak kabur, saya ketiduran. Dan saya tidak pernah takut kepada saudara Kristen, apalagi yang masih sehat, masih bisa diajak diskusi. Saya hanya takut terjangkit kalau sudah gila. Kalau masih waras mah bisa aja siapapun itu. Cuplis sudah gila. Kabur dia semalam. Kelihatan kali sakit hatinya orang ini. Si Cuplis kemarin kabur sama Islam satu lagi kemarin kabur ngadapin yang kini itu. ku rasakan. Tiap malam bibelku dikuliti. Wah, ini kayaknya si Margareta joget nih. Allahu Akbar. Kapan Masya lagi Allah. debat sama si Oki? Berani Sebentar jam 11. Udah janjian kami. nggak? Kau lihat sebentar bagaimana saya mainkan. Kamu kabur. Oh kabur. Seperti kalian menuduh Yesus, memfitnah Yesus ya. Nggak berani. Mencret. Iya. Sama si itu. Dulu kapir kau aja, ayo. Mana nyalimu? Oh, kapir. Kabur dia kabur. Sebentar saya diskusi sama dia, tema yang dipilih masalah apa tadi? Masalah keselamatan. Ya silakan aja nanti Anda tonton. Katanya murtadin. Tapi saya nggak yakin dia murtadin. Badannya penuh sampai tato itu. Baca Quran aja nggak bisa. Ya, Tinggal kita lihat aja nanti. Gini, mereka bukan murtadin itu, Gurunda. Bukan. Bukan. Sama Goldian hampir tiap hari dia diskusi, Gurunda bukan murtadin. Sama saya sampai minta tukeran nomor, bukan murtadin dia. Oh gitu. Tapi emang pernah ngaku murtadin dia. Ya, gitu. Bukan itu ngibul itu. Oh, Ke gereja dari kecil kok. Iya. Maroko. Maroko. Buka mute-nya Maroko. Ini Maroko ini Konsep keselamatan nanti pasti tanyanya di Maryam 71 itu. Bukankah umat Islam semua akan masuk neraka dulu? Gitu. Iya. Margaret. Ajarin dia untuk berargumen. Margaret, buka mic-nya. Kau salah orang, Margaret. Margaret, kau harus belajar filsuf, ajaran Ton Sancong. Apa katanya? Dia lagi terguncang si Margaret. Kata Tom Margaret Sancong. boleh tanya singkat nggak? Kancong, bagus juga itu. Tom Sancong, Tom Sancong. Kosong adalah isi adalah kosong. Omonganku sepertinya berisi, ternyata kosong. Masolang generasi. Solah. Kak Margaret, tahu nggak nama Tuhanmu sebutnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kok saya kaget banget. Tadi udah ngat info kok ada Tuhan dicuri orang, ada Tuhan keluar dari kubur. Saya sebenarnya kaget loh ini. Tuhan naik sepeda kumbang aja itu nggak rasio, apalagi dicuri. Kenapa nggak dilaporkan ke polisi ya? Biar jelas siapa pencurinya gitu loh. Kan belum ada polisi. Ansip Romawi waktu itu. Yang bikin bingung, yang ngitung 5.000 pasang mata itu lo siapa? Gitu loh Andi. Mau dijadiin saksi 5.000 mata, 5.000 pasang mata yang jadi saksi. Itu sopo gitu loh.
Ini semua agak naik. ini semua gara-gara Bang Juma ini. Saya nggak tanggung jawab ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya Bang Juma kurangin bicara lah. Kasihan mereka ini gitu. Tapi apa boleh buat? Kalau Bang Juma diam dia sakit. Harus ngomong supaya sembuh kan gitu. Gimana Bang Juma? Diam sakit tapi ngomong tapi sehat. Iya, Ya udah ngomong, ya ngomong aja lah. Daripada sakit. teman kita Margareta, kenapa? Kenapa Ibu? Ibu kenapa? Kok Pingsan jadi kayaknya ini. Ditelepon tadi sama Elia. Margareta turun kau. Elia telepon dia. Kata Elia sama Joshua Tewu, itu Banyua bukan kelasmu dek, turun aja, malu-maluin gitu. Oh gitu. Tapi Margareta ngamuk. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Gua juga punya hak ngomong. Nah tuh ngomong dek, ngomong Margareta. Lawan dia. Ya, dibuka mute-nya Manurung. Manurung. Pingsan kayaknya si Manurung nih. Ya biar kesempatan beliau Introspeksi diri. Introspeksi diri. Betul. merenung dia, termenung. Ya kemarin ngobrol sama Kepas, sama teman-teman yang lain lah banyak. Kan waktu ada yang disalib itu kan, waktu nonton film nggak pakai baju ya, enggak, disisakan sedikit untuk menutupi itu toh. Kok turun langsung diganti pakaiannya, dikasih pakaian kain lenan atau kain kapan kan gitu. Dikubur lah 3 hari, terus bangkit. Kok bangkitnya nggak pakai baju yang waktu dikubur? Ganti baju dong dia. Ini prosesnya cepet banget loh ganti baju. Nah, itu saya tanya gitu. Siapa yang gantiin bajunya? Itu saya tanya sama anak-anak. Katanya Tuhan Maha Kuasa, dia bisa cari sendiri gitu jawabannya sih. Karena kalau dia tampil bangkit dengan baju kain kapan, orang pada takut nanti kayak apa sih itu? Kayak film Pocong ya? Pocong. Ya, nah, takutlah orang, jadi harus ganti baju gitu. Gitu ceritanya ya. Emang bagus dibikin film sih. Kepas nonton film itu menangis dia. Saya bilang, kenapa kau menangis? Kasihan Tuhan Tapi saya. air matanya keluar dari ubun-ubun, bukan dari mata. Kata dia gini, kasihan Tuhan saya kok dianiaya begitu ya. Begitu dia, kata Kepas. lah dompa lah. Tapi bajunya waktu dia bangkit itu, waktu dia milih baju sendiri warna apa Bang Handi? Ya kalau itu saya bukan tukang baju ya. Yang jelas Pak murid-murid yang menemui mereka kan bukan Tuhan, ada Tuhan. Kan kaget dikira melihat hantu, nggak melihat Tuhan. Bener nggak ya? Iya, dipanggilnya hantu gitu kan. Nanti orangnya ngomong saya ini bukan hantu, saya tuh, lihatlah tanganku kan gitu. Lihatlah, hantu tidak punya daging dan kulit. Disuguhilah dia kan apa itu, ikan goreng ya, apa ikan bakar? Ikan goreng. Awalnya ikan bakar dulu Bunda. Terus direvisi jadi ikan goreng. Nah, karena udah muncul minyak goreng kan. Oh. Nanti dirubah nggak kira-kira ikan presto? Enggak ya? Iya, Ada juga ikan rebus, ikan masak, ada juga itu. Dan sudah bilang Bunda Rahma, Pak Lumara mati nih ya. Ikan Pak Lumara dikasih kayak. Jadi mana benar itu dimasak, goreng, dibakar, dipanggang, ada juga itu kan sering direvisi. Entahlah yang mana yang benar. Terus saya tanya lagi, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas pembunuhan Tuhanmu itu? Kata dia, pertanyaanmu betulin dong. Itu yang dibunuh bukan Tuhan. Jadi yang mati itu manusianya gitu. Tapi kalau Margaret ini dibilangnya Tuhan itu sendiri ya, bukan manusia. Ya berarti dia oneness. Bapak lagi menyetek. Yang lucu Enggak, tadi jangan Bunda gitu, Rahma Bunda. itu.
Kalau Lucu bener sama Wanes, tadi. ya kalau Wanes memang yang mati itu ya bapak itu sendiri, kata Samuel Siahaan, ya bapak yang tertikam gitu. Makanya diomelin sama Tritunggal. Enak aja lu membunuh Tuhan. Ya kata Samuel, terus yang mati siapa? Yesus. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Ah, ributlah antar denom. Gitu. Ini bukan 5.000 mata memandang Yesus bangkit, tapi 5.000 mata memandang Ibu Margareta menangis. Bangun Bu, bangun Bu. Tapi apapun yang terjadi kita hormatilah Ibu Margareta ini Iya, di Paskah. Kemarin kan dia Paskah gitu. Ya kemungkinan beliau masih introspeksi diri, merenungi, menangis, sedih, Tuhan digituin, terus dicuri orang gitu ya. Mungkin introspeksi dia. Kayaknya si Bisa, Margaret gitu. ini Bang Andi butuh napas buatan Bang Andi. Coba tolong Bang Andi. Pingsan dia. Dia kan bukan muhrim saya, nggak enak lah. Ya panggil aja ini apa pemadam kebakaran kayak disemprot biar cepat bangun. Elia kali bisa, Elia kan agak sedikit mirip-mirip toh. Elia itu kan bisa kalau siang bisa aja begitu, kalau malam bisa begitu kan. Elia itu suaranya kan, dia laki apa perempuan sih itu Elia? Pastinya yang tahu Dua Richard Lee. Yang tahu Richard Lee itu. Kata Joshua Teu, anak kemarin sore sok belagu, hadapi dulu tuh apologet Islam Indonesia. Saya udah bertahun-tahun hadapi Bang Juma, saya diskusi terbuka, ketemu. Anak kemarin sore kok ngetop. Gua dari dulu kok nggak disenggol gitu. Cemburu dia sama dia sih Joshua Teu. Kacau itu orang itu. Sabar Joshua Teu, kamu udah pensiun dulu lah. Kasih yang muda-muda dulu. Lagian lu denom lu nggak umum. Coba lu Tritunggal, ya pasti lu yang naik. Ya, lu denom yang nggak bener kayak gitu. Nggak benar Tinggal ya. orang. Denomnya nggak benar ya Bang? Denomnya dari terhitung beralih ke Wanes kan. Nah, Wanes kan minoritas. Wanes itu Kalau apa sih? Wanes itu kan Wan, terus Nes. Nesnya nggak tahu gua. Jesus only, Jesus only. Waduh. Ya, Begitu. semuanya Yesus. Yohanes itu bilang yang dilahirkan Maria itu bapak, yang menetek bapak. Itu tadi udah bilang itu Margareta. Mantap aja. Ini Bunda Rama kok selalu ingatnya itu. Sih nggak ada yang lain omongan, udah lah itu Bunda. Hostnya udah pusing kalau denger begitu tuh. Tidak masuk akal tuh. Tidak masuk akal kan bapak dilahirkan bapak itu kalau anak bayi. Ya iyalah pasti menyusu. Kalau Masalahnya Bunda Rama ini debat lintas agama bukan debat posyandu. Posyandu di bawah-bawah ini Bunda Rama ini. Udah tahu juga hostnya pusing kalau denger begituan. kan data tuh. Itu bukan buatan data itu akan. Tertulis tuh tadi. Cuma dia ngeyel tapi dia sekarang pingsan dia. Betul. Tapi data juga kalau diulang-ulang nggak enak, benar. Biarlah. Karena mereka ini cenderung menghindari data yang membuat mereka panik itu. Jadi jangan diulang-ulang lagi ya Bunda ya, cukup itu aja. Kasihan Ibu Margaretanya. Dia mengulang tadi. Jadi maksudnya Bang Andi jangkit pas saya Bang Andi. Ya. Tapi menurut informasi yang berkembang ya, bahwa sebenarnya para debater Kristen ini sebenarnya udah menyadari bahwa percuma lah kalian Anda diskusi. Kenapa? Lawan kalian itu bukan Banyuma, bukan Muslim lawan kalian. Lawan kalian itu adalah Bible itu sendiri gitu loh. Kenapa kita berpisah-pisah kayak begini gitu? Nah itu. Sudah menyadari, sebagian sih menyadari. Yang kedua juga sudah sebagian menyadari bahwa kalau bisa tinggalkan
LAI itu, LAI lah yang membuat perpecahan ini, terjemahan itu. Nah, itu. Sudah ada gerakan-gerakan seperti itu, tapi masih minoritas lah, belum banyak dukungan. Iya. Jadi ini Bang Andi, Tuhan itu boleh nenen? Bunda Rama diulang lagi ah. Oh, nggak boleh. Sorry. Bunda itu Sumai. Sorry. Tapi Bunda itu, udahlah Bunda, gak usah diulang-ulang itu. tapi itu data tahu ah. Ya kan memang data di sana, berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Ya memang datanya ada. Siapa sih ibu yang tidak bahagia kalau habis melahirkan dia punya ASI, menyayangi bayinya, anaknya, bahagialah ibu itu. Pasti Tapi dong. terjemahan lama sebelum direvisi, berbahagialah tetek yang telah kau isap. Jadi teteknya yang berbahagia? Itu Mi. Yang benar gimana? Berbahagialah tetek yang kau isap. Masa tetek yang berbahagia? Sembarang Bunda Rahman tahu. Jam kita ulang itu masih ada Margareta. Tidak, maksudnya tidak. Gimana ceritanya itu? Ada tumit berbahagia, maksudnya gimana? Bunda Ati kok saya Bang Zuma itu Bun. Jadi begini ya, kenapa itu kalau mereka kita bawa data itu dia sensitif ya. Karena kan lucu Tuhan menetek, Tuhan menyusu. Artinya itu kalau mereka pakai akal, ya ini bukan Tuhan. Masa Tuhan menyusu tuh? Akalnya itu difungsikan teman-teman Kristen. Jangan malah marah-marah gitu loh. Coba kau pikir. Kau paksakan manusia jadi Tuhan. Nah, kalau manusia itu ya wajar dia mengkonsumsi air susu ibunya, wajar. Tapi kalau Tuhan, ya kalian kan jadi malu sendiri. Biar bertumbuh jadi anak yang sehat, Bun. Iya, nutrisinya kan melalui susu ibunya. Anak yang sehat atau bertumbuh menjadi Tuhan yang sehat ini, yang mana yang betul? Inilah Oten ini nggak ada otak. Tuhan bertumbuh. Kemanusiaannya tahu, Bun. Margareta kok kenapa? Jangan-jangan dia sudah pingsan. Oh ini ada. Lagi tari balet, latihan tari balet. Mbak Margareta. Ngotot kita adik bilang Tuhannya tidak mengutuk. Lagi berantem dia sama pendetanya, ngajarin salah-salah. 5.000 mata memandang ternyata nggak ada di Yohanes 20 gitu. Kodong. Ini dibilang. Bunda Ripa, Masya Allah. Masya Allah, Bunda Rifa, syukran. Ini Bunda Rifa dari Singapura ya, Bang Zuma, Insya Allah. Beliau aktif menyaksikan kita semua, Masya Allah. Masya Allah. Iya tahu. Tapi kalau boleh edukasi sedikit ya Bang Yuma ya, bahwa kita berbagi. Bahwa yang diberi kuasa untuk menyesatkan umat manusia itu adalah iblis. Ya itu. Iblis itu. Iya. Dan itu iblis. Iblis itu datang itu berupa apa sih? Mensugesti atau menggerakkan tangan manusia atau berbentuk manusia itu sendiri? Bagaimana itu? Kerjaan iblis itu membisikkan, memberikan angan-angan, memberikan janji-janji, membuat orang itu berhayal, terlalu tinggi berangan-angan. Seperti itu Bang Andi, menjadikan manusia berbuat dosa, berbuat kejahatan, dan manusia memandang kejahatan itu adalah sebuah keindahan. Itu iblis. Tapi iblis kan menyadari juga bahwa dia kan iblis nggak menyembah iblis. Iblis kan juga menyembah sang pencipta, toh? Iya, iblis ketika dikutuk, ketika dimurkai oleh Tuhan pun masih mengakui Tuhan. Demi kemuliaan-Mu wahai Tuhanku, itu diakui. Jadi iblis masih mending dibandingkan saudaranya.
Bang, ini iblis kurang ajar. Dia menyembah sang pencipta, terus ngajak orang menyembah bukan sang pencipta. Emang kurang ajar ini iblis ini. Kan itu sumpahnya. Sumpahnya memang itu. Aku akan membuktikan bahwa mereka itu tidak lebih baik daripada aku. Itu dari janji iblis itu. Iblis itu bisa masuk komal juga nggak? Bisa. Bisa. Minal jinnati wan nas kan? Jadi kadang dia berbentuk manusia ya? Iya. Oh, ingat kejadian itu ya, waktu ada seseorang dirasuki oleh iblis. Dia menyembah tuh. Iya, betul. Waspada. Gimana cara menghindari iblis itu, Bu? Tanda-tandanya banyak. Gunakan akal sehat. Harus berakal ya. Berakal. Jadi sebenarnya iblis itu nggak kuat ya. Yang membuat kuat siapa sih? Lemah iblis itu. Inna kaidah syaitan kana daif. Lemah. Yang membuat iblis itu kuat Edis. Saudaranya, iya, salah satunya Edis. Oh iya, baru tahu. Edis, si Udin gitu ya. Iya. Semakin menguatkan tim iblis dengan adanya orang-orang seperti mereka. Tapi iblis Contohnya. apa yang terheran? Apa benar? Kenapa? Iblis apa yang terheran-heran? Iblis yang membawa Yesus ke atas bait Allah, bait bumbungan bait suci kan? Dia heran loh. Loh, ternyata yang dulu ku bawa kemana-mana sekarang dituhankan. Heran iblis. Oh enggak dong Bun, enggak. Karena memang itu kerjanya. Makanya iblis itu memang kerjanya bagaimana supaya manusia itu menyembah selain daripada Tuhan. Gak heran iblis. Enggak, oh iyalah so. Anda bilang begini iblis, iyalah so. Kau tidak mau Tuhan kan? Kau tidak mau jadi rasulku, tidak mau ku jadi nabiku, tidak mau ku jadi utusanku. Iyalah so. Oke lah kalau begitu. Lihatlah suatu hari nanti namamu ku pakai. Tapi ada lagi satu joke ini Bang Zuma. Iya, perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia membuat hal yang paling dibenci oleh iblis? Paling dibenci oleh iblis? Perbuatan manusia yang paling dibenci oleh iblis. Ini joke ya, joke. Memperkosa anak iblis. Enggak. Justru suka makanya ada. Udahlah, sudahlah. Lu kena lagi memperkaos saja, lu kena lagi nanti lu. Nggak difilter omongan Apa coba? Dekat kepada Allah. Iya, salah satunya itu. Ya, lurusnya itu yang betul. Ini yang joke-nya adalah memacari pacarnya iblis. Nah, benci itu iblis itu. Tadi gua ngomong gitu. Macam-macam iblis. Iya. Betul juga itu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang muslim yang memacari kemudian non muslim lalu mengajaknya menjadi muslim, iblis marah. Betul. Yang uang aja pencucian uang, tapi pencucian hati juga. Ajarkan kami makna kemenangan sejati, yaitu hati yang Ya Allah, jadikan Idul Fitri ini cahaya untuk aku nyumbulangin dia gitu. Baik Bu Darni. Baik Bunda Darni. Itu sih itu nggak pernah lagi nongol ya. Si Pirang, siapa lagi? Si Pirang yang jual tua. Siapa lagi namanya? Siapa bisa yang jual? Rasmi. Musuh
Musuh bebuyutannya Pak D. Benci kali Pak D sama dia. Aduh, Suki ya Allah, belakangan ya ini Rabbi, jarang Pak D live ya? benci kali sama dia. Atau gimana? Ada yang dia obati, bantu berobat Gurunda. Siapa itu? Temannya, istri temannya itu dia bantu obati. Katanya. Iya, Putar Kang, setel Kang, spill Kang. Duanya apa itu? Nggak ada suaranya Kang. Apa ini? Ulang-ulang dari awal. Murtad dong. Oh. Brenda sudah pergi haji, tapi mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya, ia bikin ketawa. Saya seorang haji, seorang anak pesantren, yang dibesarkan di pesantren. Orang tua saya juga basitu semua orang haji, sama agama itu benar-benar. Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Tuhan bisa membuat balikan itu. Tidak memandang siapa. Mau saya haji kah? Mau saya siapa? Tuhan pakai cara Tuhan membuat saya. Al-Sayyid Al-Rahmanirrahim Yawmiddin Iya wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya masih ingat burung beo peliharaan waktu saya SMA. Hafal surah Al-Fatihah lebih pintar dari orang ini. Allahu Akbar. Al-unabbiukum ala man tanassul syayatin. Itulah kata Al-Quran. Maukah aku tunjukkan kepada siapakah iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pendusta. Aduh, udahlah. Pondok pesantren baca Fatihahnya kayak gitu. Naik haji katanya pulang dari haji langsung murtad. Aduh. Parah. Dapat duit berapa dia itu? Bersaksi begitu. Pasukannya Yusuf Manubulu ya? Kayaknya pasukannya Yusuf Manubulu itu. Itu Bang Handi ada-ada aja itu. Tunggu. Yusuf Manubulu ini kemarin ditahan itu gara-gara apa sih emang? Emang betul-betul gara-gara ini? Kesaksian bodong itu? Iya, kesaksian bodong yang perempuan itu. Yang dia ngakunya itu kesaksiannya yang dia lagi di kamar mandi, lagi BAB. Terus ngelihat ada sosok Yesus nempel di tembok yang murtad. Nah akhirnya banyak tuh donasi masuk ke dia tuh. Ternyata nggak nyampe duit donasinya ke perempuan itu. Nah perempuan itu ngoceh, ngadu ke Rudi Yohanes, dibongkar sama Rudi Yohanes. Nah habis itu ya dipanggil karena itu dia ngaku sendiri bahwa saya bukan murtadin, saya orang Kristen yang disetting untuk jadi murtadong. Gitu udah. Parah. Salah satunya itu untuk donasi. Yang paling salah satunya itu Kang mah itu ada salah satu kampung di Tasik apa di mana ya? Jawa Barat. Ya yang sama si Herman itu. Ya Herman ada dia mengaku diwawancarai oleh Manubulu dia juara MTQ di daerahnya murtad. Nah, terus kemudian orang-orang sana itu mencari info. Ini orang ternyata nggak pernah kayak begitu, bohong dia. Kagak pernah itu ngaji aja nggak bisa. Didatangilah rumahnya sama masa di sana orang itu narasumbernya Manubulu. Nah, ditahanlah dia. Nah di kantor polisi ya dibuka-bukaan bahwa saya hanya disuruh oleh Manubulu. Dijemputlah Manubulu di Tanjung Priuk gitu. Bisa kayak gitu ya. Padahal kalau kita ini juga mau melakukan kayak gitu paling gampang karena mereka cuma bahasa Indonesia. Ya kan? Gak perlu pakai bahasa Yunani. Ada aja lah ini. Tapi sekarang udah keluar dia. Udah nggak berani lagi dia. Kesaksian. Iyalah, orang semua palsu kok. Malu-maluin ya kan channel YouTube-nya juga disita sama polisi Polda Jabar, channel YouTube-nya.
Malu-maluin. Ih, betul. Yang paling Ada parah satu itu lagi, Bang Andi, satu lagi katanya keturunan Nabi Sunan Kalijaga, nama nabinya itu. Terus dia baca Al-Quran kan, insana paskol pastilana katanya. Jadi insana. Iya. Jadi ingat obatnya Pak Bom. Kalau sakit gigi minum itu insana. Aduh, parah ini. lagi India insana ada. Nggak buahnya mana bulu lucu-lucu memang. Dan ternyata orang bayaran ya. Dan semua. Aduh. Makanya Walabu ngamuk. Ngamuknya Walabu itu karena kurang bagi. Bukan cemburu. Oh. Gue setengah mati debat, penontonnya dikit. Manu bulu mah santai, penontonnya banyak di situ dia. Oh gitu. Kodong. Kemasiannya. Gitu ternyata ya. Disambut dulu Kang Dito. Ya, siap. Selamat malam yang Tritunggal. Halo, selamat malam. Ya. Kristen atau Muslim, Bang? Islam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit mau nanya sama Bang Zuma. Ya, silakan. Ya, saya kan sering dengari Bang Zuma debat gitu kan. Ada Kristen bilang bahwasannya aku dan Bapak adalah satu. Tapi saya pernah dengar Bang Zuma bilang aku dan Bapak adalah dua. Saya pengen tahu ayatnya itu di mana ya Bang Zuma? Yohanes 8:29 dan juga Yohanes 8 nomor 5 nomor 15, 16, 17, 18. Yohanes 8 nomor 9 ya. 29. Coba Anda baca, Bang. Ada ini enggak ada YouTube enggak di situ? Ingin tahu aja. Bahwasanya kalau memang ayat itu mengatakan bahwasanya Yesus dan Bapa itu adalah dua gitu ya Bang Zuma ya. Iya. Berarti tidak satu ya. Berarti kalau orang Kristen bilang satu dalam misi penyelamatan Bani Israel. Tapi bukan satu. Iyalah, satu manusia satu Tuhan, beda lah pasti. Masa satu hakikat. Terima kasih Bang Zuma ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, makasih untuk host yang udah naikkannya host ya. Iya. Iya Bang. Ya udah, Sama-sama Bang. Ya, Waalaikumsalam. Kok turun yang satunya? Takut. Tinggal dia bilang Mbak Gareta aja yang tadi sudah hebat pingsan di atas, apalagi saya. Kabur. Udah nggak ada lagi yang request. Margareta ini lagi ngumpulin data nih kayaknya Bang Dito. Tadi ku dengar dia lagi perjalanan, terus berani ngomong lagi. Kayak begitu caranya. Didampingin dia sama temannya atau pendetanya. Bisa jadi lagi ribut sekarang sama temannya atau pendetanya begitu. Gitu. Ya, Pak Alung, selamat malam Pak Alung. Maaf, pencet Bang, maaf Bang. Enggak apa-apa, udah naik sekalian. Ada yang mau sampaikan, ada Bang Zuma nih. Silakan. Oke, salam-salam buat Bang Zuma. Iya Bang, nanti ku sampaikan Bang. Sehat-sehat selalu Bang Zuma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman Kristen, wah kayaknya nggak sabar mereka nunggu nanti jam 11 WITA atau jam 10 WITA. Jadi kurang 2 jam lagi teman-teman. Bagi yang mau tipis-tipis silakan naik diskusi. Ini bantuin Margareta nih. Kayaknya dia nggak tahu cara turunnya bagaimana. Ada Bang Willy Awen di bawah. Beliau ini selangkah lagi kelihatannya Bang Zuma.
Waduh, Ibu Darni. Bu Darni. Rambut jagung. Selamat pagi, Bu Darni. Tunggu ya, aku buat peralatan dulu. Wih, iya, siapkan kunci dongkrak. On cam, bundar, on cam ya, bundar ya. Oi, bundar, on cam ya. Sebentar. Ya, ya 15. Kering ya, nih AC-nya kering. Siap kunci dongkrak sama kompresor. Oke. Yang banyak ngomong disemprot aja pakai angin biar kabur. Sana ke atas Syahrini. Oke. 112 cek. Wih. Tinggi banget. Iya, aku nanti mau ganti sound card dulu, Bah. Udah bagus dulu ini. yang agak kuat. Ini belum cukup uangku. Itu suara udah kuat kayak gitu, mau pakai soundcard lagi gimana nih si bundar? Ini kalau nyanyi nggak cantik. Tapi ibaratnya suara awak jelek. Kalau dibeli soundcard yang lebih bagus, nyanyinya jadi bagus gitu. Tapi yang paling berbahagia itu Bu Darni. Jarang loh. Muslim aja, ibu-ibu itu jarang disamperin Bang Juma. Bu Darni sepsial Bang Juma ke Medan, nyamperin gitu loh. Paling beruntung loh Bu Darni itu. Iyalah, nasibku mujur ya kan. Iyalah, kan Ibu Darni kan baik. Itu Bu Darni pas tahu Bang Juma mau ke situ, Bu Darni berapa kali mandi itu? Belum mandi pun. Belum mandi aku. Orang kagak dikasih tahu, itu surprise. Memang dikasih tahu sama si adik. Dikasih tahu sama si satu. Dikasih tahu. Dia apa? Di prank gitu loh, di prank si adik itu, Bang Juma. Bu Darni, aku mau ke tempat Bu Darni lah, tapi nggak tahu Bang Juma, gitu loh. Ya aku pun biasa-biasa aja, orang aku juga nggak kalah heboh kali kedatangan Bang Juma, makanya aku nggak mau bergaya, biasa-biasa aja. Celana aku aja pun celana olahraga, baju biasa. Karena bakalan nggak tahu. Sengaja Bu Darni pakai pakaian ketat, Gini, sengaja kalau itu. cantik pun aku, tunggu, kalau cantik pun aku nggak mungkin Bang Juma mau sama aku, karena aku Kristen. Gimana sih? Jadi biasa-biasa aja, iya kan? Nggak mungkin mau Bang Juma sama aku kan kafir. Tapi Bu Darni berharap kan kalau misalkan Bang Juma mau. Gak usah diharap-harap kalau kejauhan Kang ngomong. Kalau yang gak bisa dijangkau, gak usah diharap-harap. Kadang-kadang kan Ketahuan Bu Darni, ketahuan nih. Enggak, sakit kepala. Aku orangnya nggak mau ngejar-ngejar cowok, nggak mau, nggak levelku. Kan di dalam Bible itu nggak boleh lagi kawin lagi kalau sudah cerai, nggak boleh. Bisa kan, udah mati suamiku, udah mati loh. Oh, kalau mati bisa ya? Udah bisa, 4 kali lagi bisa. Kalau mau, tapi kan nggak mau aku. Oh, kecuali cerai hidup nggak boleh ya, benar ya? Iya, hidup nggak boleh, harus bertahan. Makanya disuruh keluarga-keluarga Kristen itu jangan bercerai gitu. Kalau boleh saling memaafkan, kalau ada kesalahan, ya harus saling memaafkan. Namanya juga sudah dipersatukan di dalam Yesus. Gak bisa. Tapi contoh Bu Darni, misalnya nih, Bu Darni punya anak kesayangan, misalnya perempuan ya, terus punya suami. Terus anak Bu Darni itu ya hidupnya belangsat lah, nggak dikasih nafkah, dikebukin, suaminya memabok gitu. Itu nggak boleh cerai juga itu Bu Darni? Nggak boleh, tapi dipisahkan. Ku tarik dulu baruku lah, ku bawa ke rumahku baruku, ya dengan catatan kalau belum dia bertobat, biar aja dulu pisah. Kalau nggak mau bertobat masih gitu, nggak ada perubahan. Ya udah biarkan aja seperti itu. Memang sudah. Kasihan dong. Iya memang begitu sudah. Makanya kasihan dong anak ibu itu, dia kan masih subur, punya hak juga, punya laki yang menyayangi gitu. Makanya disuruh wanita-wanita Kristen itu memilih suami itu hati-hati. Makanya kita disuruh rajin ibadah supaya ketemu juga sama yang bagus gitu. Ya maksudnya ini kalau ada yang terjadi, kasihan kan hak dia itu loh, perempuan. Ya, gitulah dulu sialnya kehidupan wanita itu. Makanya kita itu nggak boleh sembarangan sebenarnya. Udah tahu kita pemabuk dia, udah tahu dia make dia SS, ya kan?
Masih juga kita mau pacari dia. Enggak, Kalau udah dari jadi, awal- dia tahan sendiri resikonya. Bukan gitu Bu, dari awal dia baik, nanti belakangan baru ketahuan gitu loh. Ketahuannya itu, dia itu tukang mukul dari nada-nada gaya-gayanya dia datang menjumpai kita, pasti nampak itu. Bisa bohong lah. Tapi kalau udah kita lihat dia setia, rajin ibadah, contoh pemuda Advent, sama-sama dia ibadah, ada acara pemuda Advent bersama-sama, kita udah tahu gimana sifatnya, ketemuan nanti di dalam ibadah itu, pasti udah bagus. Gak kan mungkin mau mukul itu. Tapi misalnya Bu Darni kan Advent, terus anak Bu Darni pacaran yang bukan Advent, misalnya Katolik atau Protestan gimana? Contoh seperti anakku sekarang, Michael, ya. Dia punya pacar yang HKBP, yang berhari Minggu. Dia kerja BRI, tapi belum menetap, masih kontrak kan gitu. Terus kemarin mereka sama, diusahakan cewek itu nggak pulang dia sewaktu Lebaran kemarin, ya, menunggu anakku mau berangkat, ya kan. Pas pulang anakku ke Medan ini, kan pulang anakku Michael sini, ketemuanlah mereka. Singkat cerita, pulanglah cewek ini ke rumahnya, ke Pekanbaru. Ma, aku udah punya teman, tapi dia Advent. Jangan kalau Advent, katanya. Ini lagi baru tupang, Derni baru sima tupang. Jangan kalau dia tidak mau masuk kepada kebenaran. Karena hukum 10, hukum keempat mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau dia tidak mau, tinggalkan. Kau ganteng, sudah kerjamu sudah bagus, dikerja dia di staf PT Sempurna, PT Pama Persada, ya. Dia sudah Jadi intinya Bu Darni, Advent itu nggak boleh ngapain ya? kau kalah daripada dia perempuan? Tinggalkan itu. Kau nanti di Kalimantan dapat banyak di sana wanita-wanita Advent. Saya bilang, nggak bisa. Kebenaran hanya ada di dalam hukum 10. Gitu. Jadi intinya harus Advent sama Advent, di luar itu nggak boleh ya? Boleh kalau mau dia ditarik bisa. Contoh kayak ini yang dia HKBP. Kalau dia mengikuti suaminya, masuk kepada kebenaran yang seutuhnya, sudah bagus. Mendapat bintang anakku. Hari itu satu udah dibaptiskannya juga anak mandornya yang Islam. Sekarang dia sudah kerja di rumah sakit Advent. Ketepatan dia juga sudah selesai kuliah. Cinta dia sama anakku. Tapi anakku nggak suka karena kurang cantik katanya. Akhirnya diketemukanlah dia ke pendeta yang ada di Palembang sana. Dibaptis dia di sana. Sekarang dia udah kerja dibuat pendeta itu, istri pendeta itu dia kerja ke rumah sakit Advent. Akhirnya dia kerja di rumah sakit Advent, sudah bergaji 4 juta sekian lagi itu. Dikirimnya lah sama aku kue. Ternyata anakku nggak mau. Udah, akhirnya sekarang dia udah kerja di sana. Cukup Bang Darni, kita kembali ke topik ya. Kemarin kan Ibu Darni, Bang Handi, Paskia, silakan Ustaz. Aku izin motong sebentar, mohon maaf Bang Handi dan mohon maaf ya Bang Handi sebentar ya Bu Darni juga ya. Gini, saya kan perlu sebentar mau geser, tapi sebelum itu saya teringat ada amanah dari saudara kita. Kita teringat waktu tempo hari awal Ramadan itu kan ada bencana banjir di seputaran Bekasi dan sebagainya. Waktu itu kita menggalang dana dan alhamdulillah kan dana itu sudah kita salurkan melalui salah satu tim kita yang diwakili oleh divisi dakwah waktu itu Ustadio. Nah, itu sudah disalurkan. Saya izin menyampaikan dulu ya, karena ini kan waktu pembagiannya tempo hari sebelum Lebaran beberapa hari dan baru dapat laporan beberapa hari ke belakang. Maka izin saya sampaikan dulu kepada para guru semua ya dan Iwan Pila semua yang sudah menyalurkan dananya. Mohon izin bentar ya, mumpung belum mulai juga diskusinya, sebelum saya turun, mumpung ingat saya di sini ada 1.400 mata memandang, gurunda dan semuanya ya. Ini sebatas amanah dari saudara kita yang tempo hari. Waktu itu donasi terkumpul kurang lebih hampir mendekati angka 4.000 dan waktu itu kita genapi di angka 5.000 seperti itu. Aku mohon izin dulu. Ini oke, sebentar. Saya sekedar menyampaikan aja bahwa ini amanah yang dulu pernah dititipkan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Waktu itu pertengahan Ramadan seingatku ya, pokoknya dari awal ke pertengahan waktu terjadi bencana musibah banjir, kita kan belum melaporkan kepada saudara kita, alus sodako dan sebagainya. Nah, ini oleh Ustadio dibagikan 1-2 hari pokoknya menjelang Ramadan. Kenapa beliau baru sempat waktu itu membagikan? Karena waktu itu
beliau ada kendala, kendaraan termasuk juga terendam banjir. Selesai baru dia bagikan dan ini sampaikan kepada semuanya. Ini gambarku ada nggak ya? Belum kelihatan Ustaz Alif. Oh, berarti jaringanku. Dari tadi soalnya aku ada kendala jaringan sih. Nggak kelihatan ya. Atau Coba nanti saya mulai undang. mungkin... Saya undang open cam-nya Ustaz. Ada nggak? Belum. Oh, gimana ya? Bisa. Kayaknya memang ada kendala ini. Kalau enggak mungkin nanti saya share aja lah ya di grup atau nanti mungkin Akang atau yang lain bantu share karena memang dari tadi saya ada kendala juga untuk open kamera seperti memang ada entah akunnya atau jaringannya saya nggak tahu. Intinya di sini saya sampaikan alhamdulillah dana yang terkumpul waktu itu sudah disalurkan kepada korban bencana musibah banjir waktu itu dan itu disalurkan di akhir Ramadan oleh Ustadz Dio beserta dengan kawan-kawannya. Oke ya, maksudnya 5 juta. Itu kan waktu itu kurang dari 5 juta oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia digenapi 5 juta dan dibagikan kepada korban banjir. Memang waktu itu korban banjir sudah tahap sudah pembersihan dan lain sebagainya gitu. Bukan pas hari waktu lagi seperti rumah terendam dan sebagainya gitu. Itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan donasi yang kita buat waktu itu untuk korban banjir di Bekasi. Itu aja, nanti mengenai datanya mungkin insya Allah saya coba share ulang di grup, di beberapa teman nanti bisa untuk tampilkan di sini. Ya, saya sendiri kayaknya memang ada gangguan, entah akunnya, entah jaringan dari tadi nggak bisa open cam. Oke, itu aja saya sampaikan ya, sebagai amanah saya sampaikan kepada semuanya, Alus Sodako dan teman-teman yang menyimak, Gurunda dan semua, saya izin mohon geser dulu atau turun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustadz Ali, Pak Ketum, Masya Allah ya. Jadi yang terkait dengan penggalangan dana, donasi untuk korban banjir di Bekasi, ini sudah disampaikan. Kalau untuk validasi data, insya Allah nanti akan disampaikan lebih lanjut. Baik, kita sapa Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Masya Allah. Buat teman-teman Iwan Villa, dibantu follow-follow akun di atas ya, termasuk Bunda Mila, dan yang belum subscribe channel-channel yang sudah terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, ya dibantu subscribe semuanya, insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mohon dibantu follow-follow narasumber, ada Bang Zuma dengan akun yang ke-18 supaya nggak salah ya, dan juga Bunda Mila. silakan Iwan Villa. Lanjut akun Bunda. ya Kang Dito. Siap. Betul. Ya mungkin bisa dilanjutkan Bang Handi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi lanjutkan ya Bu Darnia, kemarin kan pasca tuh. Tadi terhubungan dengan judul dari Ibu Margaret. Iya. Bahwa ada yang disalib, terus ada yang dikubur, terus ada yang bangkit. Tadi Bu Margaret mengatakan bahwa ada Tuhan yang dicuri orang, ada Tuhan yang dikubur, ada Tuhan yang bangkit. Nah, gimana itu Bu Darni itu? Silakan. Iya, kalau kami Advent nggak ada sih kami merayakan kematian dan kebangkitannya. Karena apa? Karena Yesus sekarang kan udah di surga. Ngapain lagi kami rayakan, kan seperti itu. Nah itu kami ya. Tapi kok teman-teman ada merayakan, ya silakan saja, itu nggak apa-apa. Nah kami umat Advent merayakannya sewaktu memperingatinya perjamuan kudus. Jadi kami merayakannya itu 4 kali dalam setahun. Nah itu dia. Disitulah kami memperingati. Jadi kami akan di situ mengenang penyaliban Yesus, mengenang dia disalib, itu dia. Jadi disitulah kami merayakannya, gitu. Kami nggak ikut dengan seperti kalender hari merah kan begitu. Nah itu dia. Nah tadi ku dengar di mana ada ayatnya Yesus itu bangkit, kan seperti itu. Di dalam catatanku di sini Yesus mati. Sudah jelas kita melihat di dalam Yohanes 19 ayat 42.
Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Berarti ada mayat. Tentu Yesus memang mati, makanya dimasukkan ke dalam gua itu. Lalu setelah sudah dimasukkan di gua itu, hari Jumat, lalu hari Sabat, ngapain Yesus dalam kubur? Dia beristirahat penuh kan, namanya hari kudus. Tetapi hari Minggu pertama dia bangkit. Pertama-tama disaksikan oleh Maria. Dan Yesus juga mendatangi, ini ya, di dalam 1 Markus, berapa ya, mana tadi? Yang ku catat itu. Dia juga mendatangi murid-muridnya yang ke-12 setelah dia sudah bangkit. Lalu dia juga mendatangi semua saudara-saudaranya yang 500. Tadi kan bilang adik Margareta 5.000 kali salah. 500 orang dia menampakkan diri kepada mereka semua. Jadi ada di TKP, ada saksinya. Jadi teman-teman Muslim kan nggak ada dalilnya. Kalian kan hanya untuk merubah-rubah Alkitab kami ini. Kan begitu kan? Kalau kami jelas, waktu dia ditangkap, waktu dia disalib, waktu dia dipukuli, waktu dia didudahi, waktu dia ditikam, semua kan ada di TKP, ada tertulis. Kalian kan nggak ada dalilnya. Nah itu makanya kalian ini aneh, kalian ini. Jadi kalian selalu tertawakan di room-room tentang Yesus, sementara kalian mau mengatakan Yesus ini adalah nabi kalian. Tapi kalian menertawakannya, seakan-akan menipu bahwasanya dia tidak mati, dia disalib, padahal banyak saksi mata pada saat itu menyaksikannya. Itu dulu dari aku, Bang Andi. Aku masuk sedikit ya Bang Andi ya. Tadi Bu Darni mengatakan bahwa Maria Magdalena melihat dia bangkit. Yohanes 20 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Maria Magdalena itu nggak sempat lihat Yesus. Dia hanya melihat pintu kuburnya, batu yang menutupi kuburnya, guanya itu terbuka. Kemudian dia berlari, memanggil murid-murid yang sedang berkumpul. Simon Petrus, Simon Petrus, mayat Tuhan telah hilang. Itu yang dia lihatnya. Dia tidak melihat Yesus bangkit, Bu. Itu Bang Andi, silakan. Mayat tadi Bang Dito, mayat tadi kalian nggak tahu ada mayat Yesus diletakkan di kubur itu. Kan diantar ke kubur itu. Itu kenapa kalian pungkiri? Mayat Yesus dibawa, digotong kan untuk memasukkan ke kubur itu, ke dalam gua itu. Karena ada yang menyaksikan itu. Iya, itu waktu Yesus dimasukkan ke Ya udah kan mayatnya, kubur mayat gua itu kan. Iya. Kan dikatakan mayat di sini. Yohanes 19 ayat 42 meletakkan mayat Yesus. Yang dikatakan bangkit itu, Bu Dani tadi bilang Maria Magdalena melihat Yesus bangkit kan. Padahal di situ Maria Magdalena hanya melihat makam kubur itu. Apalah ini? Maria Magdalena itu melihat pintu kubur itu, pintu goa yang dari batu itu geser. Dia tidak melihat Yesus bangkit. Tapi dia cerita ke murid-murid, mayat Tuhan hilang. Bukan bangkit. Maria Magdalena tidak melihat Yesus itu bangkit. Tapi melihat pintu batu yang menutupi makamnya itu terbuka. Dikatakan mayat Tuhan hilang. Substansi, Bu Darnia. Ilmiah itu lebih ke substansi. Kalau bicara kebangkitan, maka pembicaraan kita adalah substansinya ke siapa yang melihat Yesus bangkit. Ternyata bukan Maria Magdalena. Bahkan murid-murid juga kemudian ngecek. Sudah tidak ada lagi mayat Tuhan. Hanya ada kain lenan yang ditinggalkan. Begitu. Lanjut. Ya, tapi yang itu kan kalian menyangkalnya. Mayat Yesus itu diletakkan di gua itu. Berarti kalau mayat itu kan mati. Jelas banyak yang melihat dan digotong kan. Kan digotong dia itu. Sewaktu memasukkan ke dalam gua itu. Berarti nyata mati. Ada mayat Yesus di situ.
Kenapa kalian nggak beriman ke situ? Kalian juga kan selalu mengatakan, Tuhan kalian, mayat Tuhan kalian sudah hilang. Kan kalian bilang juga mayatnya hilang. Berarti mayat itu apa? Mayat itu kan nggak hidup, mati mayat itu kan. Maka diletakkan di gua itu. Diantarkan dia ke situ. Emangnya bisa itu dari salib itu masuk ke gua itu tanpa diantar, digotong. Kan digotong ke situ. Makanya mereka terkejut setelah Yesus sudah bangkit. Datang kan Yesus lagi menembus dinding itu, terkejut mereka kira hantu. Masa kalian mau perolok-olok itu lagi? Tapi nggak apa-apa. Nanti kedatangan Yesus baru gak ada lagi penyesalan. Kalau sudah dia nanti datang. Aku ingin kali aku melihat wajah-wajah seluruh apologet Islam kedatangan Tuhanku itu kelak. Terus terang aja. Makanya disuruh penginjilan supaya dikabarkan Injil itu. Injil kan hanya satu. Galatia 1 ayat 7. Hanya satu Injil. Yang lain itu yang diputarbalikkan katanya. Siapa sekarang pemegang Injil? Kan Allah juga berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Berarti kan ada itulah yang kami pegang sekarang. Terus datang teman-teman Islam. Ya, tapi yang Allah turunkan itu Injilnya ke Nabi Isa, bukan ke Yesus. Isa kan Yesus. Oh, sama. Nah, berarti Sama kalau Bu bagi aku Darni ya. punya Bagi pemahaman seperti itu, Bu Darni juga nanti tunggu kedatangan Nabi Isa. Karena Nabi Isa akan meluruskan bahwa dia itu bukan Tuhan. Dia akan mematahkan salib. Dan iya, kita sama-sama tunggu. Berarti kalau gitu Bu Darni. Memang. Tapi kita gini, jangan jadi berantem. Kita hanya saling berdiskusi. Kalau sudah aku bertekad di dalam ini, oke. Kalian juga begitu. Kalau sudah kalian berada di sana, ya silakan. Dan kita juga kan disuruh untuk saling mengasihinya kita. Mana ada disuruh kita saling memusuhi. Nabi Muhammad juga menyuruh kita ini, kalian itu mengasihi kami. Malah kalian ada ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau kalian memusuhi kami, kalian nanti berhadapan dengan Muhammad. Ada ayatnya, aku carikan ini. Bu Darni, izin nih. Apa kabar? Udah lama ya nggak ngobrol. Nggak, kalau di kita tuh benar memang kita tidak boleh, malah harus menjaga, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah dan lain-lain. Tapi bukan berarti kita setuju apa yang ini, kita menegakkan apa kebenaran itu. Bukan berarti dengan cara memusuhi atau ya apalah istilahnya itu. Bu Darni kalau percaya itu malah baca ayat-ayat selanjutnya juga yang menyatakan Nabi Isa nanti bakal datang, siapa yang dihakimi, dia menghakimi apa. Seperti itu, jangan sepotong cuma gara-gara kepentingan Bu Darni terus Bu Darni ngambil, oh Nabi Muhammad begini. Tentu saja kita diajarkan seperti itu. Tuh Bu Darni baca yang ada hubungannya sama, karena Bu Darni percaya Isa sama Yesus sama, baca ayat-ayat tentang Isa di Al-Quran. Isa alaihissalam itu baru bisa menemukan titik terang. Kalau enggak ya percuma. Oh iya Bu, kalau titik terang memang agak susah karena kan udah berbeda ceritanya nanti di Al-Quran sama di Alkitab. Iya, Kalau di Alkitab kan memang disalib Yesus mati dan bangkit. Di Al-Quran kan enggak. Enggak apa-apa Bu Darni, pelan-pelan aja. Yes. Sedikit-sedikit pelajarin. Iya, nanti akhir zaman barulah nanti hakim yang adil itu yaitu Isa, yaitu Yesus yang menentukan. Makanya ada ayatnya di dalam hadis Sahih Muslim 127, Isa Al-Masih akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Yohanes 9 ayat 39, Yesus akan datang di tengah-tengahmu, Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, kalau di dalam teman-teman Islam kan Isa Al-Masih datang nanti mematahkan salib, membatalkan jizyah, membunuh babi-babi. Kan gitu kan? Nah, kalau kami di Kristen, kedatangan Isa nanti Yesus menjemput kami orang-orang yang percaya, yang setia kepada hukum-hukumnya tadi.
Itu Setia, bedanya. setia, tapi tidak menuhankan. Itu yang nanti dihakimi. Ya, namanya dia sudah hakim yang adil. Udah barang tentu dia Tuhan. Dia yang menentukan manusia itu selamat atau tidak. Dan menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman kan Yesus. Bisa. Ada Bu Darni, ada. Itu makanya. Bunda Rahma juga bisa bacain ayatnya bahwa hakim yang adil itu akan menghakimi orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus. Ada Bu Darni, ada. Makanya kalau lagi di sini kan Bu Darni kan udah deket nih sama apologet sama guru-guru saya di sini. Ya belajar sedikit-sedikit masalah keimanan kan nanti dulu. Kita kan nggak ganggu-ganggu tuh imannya Bu Darni. Tapi masalah knowledge, masalah pengetahuan kan nggak ada salahnya. Kalau kita tuh diajarkan menggalilah ilmu sebelum tutup mata istilahnya itu sampai kita akhir hayat. Gitu. Iya Bu, ini Bu ayatnya tadi Bu. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, ingatlah bahwa barang siapa yang berbuat zalim kepada warga non-muslim atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan darinya, maka aku Nabi Muhammad akan menjadi lawannya kelak di akhir kiamat, di hari kiamat. Ayatnya ini HR Abu Daud, hadis nomor 3054. Makanya di Indonesia itu Bu Darni lihat di Indonesia itu bagaimana kita protek, kecuali kalau urusan izin dan lain-lain ya saya nggak ikut campur. Tapi masalah hal yang lain dari zaman dulu ada kita itu membongkar gereja, history atau apa kan nggak begitu. Paling aman kalau saya lihat dari saya keliling kemana-mana ya Islam negara Islam tuh tidak ada berbuat zolim terhadap saudaranya yang non Muslim, kecuali kalau Anda tinggal di negara-negara yang notabene entah Kristen entah agama lain, itu yang banyak menzolimin orang-orang Islam yang mayoritas di negara itu. Itu seperti itu kenyataan itu Bun, dimanapun Anda tinggal, entah itu di Konoha atau di mana-mana, kalau dia bukan mayoritas Islam, disitulah kezoliman terjadi. Itu kenyataan itu. Sampai warganya sendiri itu, apalagi yang perempuan-perempuannya, kita merasa itu, loh ini kok negara begini kok sampai ada soal kemanusiaannya itu nggak ada, perempuan-perempuan tidak senonoh diperlakukan. Ada kan? Mengerti saya maksud saya, nggak bisa nyebut begitu nanti urusannya rungkat lagi. Itu banyak Bun sekarang Bun. Orang bertolak belakang dan mulai mempelajari ajaran Islam ini yang memang melindungi perempuan, melindungi hak-hak yang lain. Makanya kita aman sentosa. Cuma kan tetap aja kadang-kadang dari pihak lain yang mengatasnamakan agama tertentu terus berbuat tidak senonoh. Makanya kan lanjut yang lain. Makanya kan Bun gini Bun, kita kan sudah mengenal Tuhan kita ya kan. Sekarang apa yang diajarkan Tuhan kita itu kepada kita? Itulah yang kita teruskan kepada anak cucu kita. Disuruh kita saling mengasihi. Gak ada disuruh kita benciilah saudara-saudaramu. Gak ada. Disuruh kita mengasihi. Makanya diturunkan 10 hukum. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di hadapanmu. 2. Jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya. Jangan kau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Kan gitu. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5. Hormatilah ibu bapamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berzina. Terbalik. 9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Oke, 10. Bu Darni, mengingini. Itu. Ya. Itulah hukum Sebagai orang Advent memang tidak ada keselamatan dari 10 hukum Taurat, ya kan? Bukan gara-gara melakukan itu kita selamat. Kita harus beriman kepada Yesus. Bu Darni Tritunggal kan? Yes, Tritunggal. Oke.